Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah pada malam ini Allah takdirkan kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu asratu asbabil asbabin li'insirahis sadri, 10 sebab yang bisa menenangkan jiwa atau menenangkan hati. As-sababus sabius, sekarang sudah sampai ke sebab yang ke-7. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, as-syaja'ah. As-syaja'ah itu artinya berani. Lawannya itu penakut. Bisyaja'ati, pada sifat keberanian. Kalau di kitab lain, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid, beliau katakan bahwa untuk sampai kita kepada tujuan, yaitu surga Allah, bertemu Allah di surganya, itu harus melalui 4 jembatan. Yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua adalah istiqomah. Kemudian yang ketiga kesabaran. Dan yang keempat adalah asyaja'ah, keberanian. Lalu orang itu bisa melalui dengan 4 jembatan itu, sampailah seseorang pada tujuannya. Yang keempatnya itu merupakan jembatan sulit dan berat. Diistilahkan lain, jalan yang terjal, gunung yang terjal, banyak gangguan, banyak duri, yang harus ditempuh oleh orang yang ingin sampai. Di banyak hadis Rasulullah mengatakan, al-jannatu mukhaffafatun bil makarih. Surga itu diliputi dengan kesusahan, kesulitan. Sementara kebanyakan orang tidak mau susah, tapi ingin selamat, ingin sampai di surga. Padahal Allah takdirkan jalan ke surga itu berat, susah. Wan naru, kata Rasul, sementara neraka mukhaffafatun bisyahawat. Neraka itu diliputi oleh syahwat, tinggal nuruti nafsu saja, tidak mengikuti apa yang Allah turunkan, maka orang sudah sampai ke neraka dengan mudahnya. Di dunia enak, tapi akhiratnya bahaya. Itu sama dengan orang makan makanan lezat tapi beracun. Bisyaja'ati, pada sifat keberanian, asarun balighun, punya pengaruh yang tinggi. Baligh itu puncak. Fi rahatin nafsi, di dalam upaya mencapai ketenangan jiwa. Jadi orangnya tidak baperan, orangnya tidak cemen. Wa tumaninatul qalbi, dan punya pengaruh besar mencapai tenangnya hati. Jiwanya tenang, hatinya tenang.
Bikhilafil jubni, beda dengan sifat jubn, lawan dari syaja'ah. Jubn itu penakut. Nah, atau istilahnya tadi apa? Cemen atau apa tadi? Baperan. Nah, itu lawan dari syaja'ah. Wa innahu yajurru ala sahibihi bin nadadi. Sifat jubn atau penakut ini membawa orangnya pada an-nakad. Nakad itu susah, asalnya kotor. Dalam susah bil aisyi, dalam hidupnya. Jadi hidup di dunia susah, nanti akhiratnya juga susah. Bihasbi ma qama fi qalbihi. Kesusahan orang di dalam hidup di dunia ini tergantung sejauh mana sifat jubnnya tadi di dalam hatinya. Min jubunin wa khaufin, penakut, wa khaurin, sama ya, wa auhamin, kegelisahan, adkhalaha ala nafsihi, yang masuk ke dalam jiwanya. Orangnya penuh kegelisahan, penuh keresahan, tergantung dari sejauh mana sifat penakutnya. Wala wujuda laha fil haqiqati wal waqi', padahal semua itu hanya bayang-bayang, tidak ada wujudnya. Jadi takut pada bayangan-bayangan. Jangan-jangan. Barangkali yang enggak ada hakikatnya dan enggak terjadi. Tapi itu bisa menghantui, bahkan bisa bikin orang stres, depresi. Wasyaja'atu, adapun lawannya dari sifat jubn, asarun, punya pengaruh, min athari quwwatil iman. Keberanian itu merupakan buah atau pengaruh dari pengaruh-pengaruh kuatnya iman. Jadi orang itu semakin kuat keimanannya, semakin tinggi sifat keberaniannya. Dan di sini saja'ah itu, keberanian itu termasuk sifat mulia. Nah, sifat yang terpuji. Karena seseorang, nilai seseorang, derajat seseorang di dunia akhirat itu tergantung apa? Iman. Dan iman ini amalan hati, makanya banyak, hampir semua ayat dan hadis, alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi iman dulu baru amal soleh. Nah, wa husnis silah, keberanian itu merupakan buah dari kuatnya iman. Wa husnis silah, dan pengaruh dari bagusnya hubungan. Silah itu sambung ya, silaturahmi. Bagusnya hubungan dengan Allah. Nah, selalu bahkan pikiran, hati itu tidak pernah terputus dengan Allah, selalu bersambung dengan Allah. Yang sudah kita bahas di sebab pertama, yaitu selalu zikir kepada Allah. Nah, terutama zikir yang paling mulia, paling besar adalah sholat. Ya. Sehingga sholat itu dikatakan oleh Rasul qurrata ain, penyejuk hati. Karena di situ langsung munajat dengan Allah, bincang-bincang dengan Allah, menghadapkan dirinya, zahir dan batin kepada Allah. Dengan asalkan sholatnya bisa ihsan, khusyuk, hadir hatinya. Kata Rasul, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah
seakan-akan engkau melihat Allah. Apa bisa? Bisa. Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Bahkan bisanya kata para sahabat itu seperti kalau kita bersimpuh di hadapan raja. Nah begitu kita sholat itu bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla seakan-akan melihat Allah. Seperti dalam kisah sahabat ketika diceritakan tentang surga. Surga ini kan perkara gaib juga. Saking yakinnya tentang surga, di hadapan sahabat itu, di pikiran sahabat itu, surga itu seperti terlihat dengan mata kepala. Ka'annaha ro'yal ain, seperti dia melihat surga. Saya seperti melihat surga dan membau bau harumnya surga dari Bukit Uhud. Kemudian langsung dipatahkan sarung pedangnya dipatahkan, kurma yang sedang dipegang itu yang sedang dimakan dilempar. Karena sepertinya saya terlalu lama kalau harus menghabiskan kurma ini. Karena dia merasa mencium bau surga dengan seakan-akan tercium dengan hidungnya. Padahal yang mencium dan melihat di situ adalah mata hatinya. Seperti yang kata Rasul Ka'anna kata roh, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, itu yang melihat mata hati. Bukan mata kepala. Kalau mata kepala ini manusia tidak diberi kemampuan melihat Allah di dunia, nanti di surga. Dan itu melihat Allah langsung dengan mata kepala, dan itu kenikmatan terbesar di surga. Bagaimana menyambung dengan Allah? Itu tadi hatinya selalu pikir kepada Allah. Wa kullama zada imanul abdi, maka semakin bertambah keimanan seorang hamba, wasilatuhu billah, dan bersambungnya kepada Allah, zadat syaja'atuhu, bertambah juga keberaniannya. Jadi yang harus kita bina pada hati kita adalah bagaimana menambah iman, bagaimana menambah hubungan dengan Allah. Nah, karena berhubungan dengan Allah ini memang nggak boleh putus. Berhubungan dengan Allah itu yang disebut dengan zikrullah, zikir kepada Allah itu dengan 3. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan, ketiga dengan anggota badan. Dengan hati, ya selalu ingat. Dengan lisan, misalnya baca Al-Quran, baca ilmu, menasehati, ngajar, dakwah. Dengan anggota badan, banyak semua amalan-amalan ketaatan yang dilakukan oleh badan. Yang diingat apa? Ada 3 hal tentang nama-nama Allah. Yang diingat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu yang diingat ya 3. Caranya 3, yang diingat 3. Yang pertama tentang nama-nama dan sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Misalnya nama Allah punya nama Qoribun atau Al-Qoribu. Qoribun, apa Qorib? Raqibun. Apa Raqib? Raqibun. Bukan yang mencatat, bukan malaikat ya. Nama Allah ada namanya Raqibun. Raqibun itu artinya yang maha mengawasi. Tidak pernah Allah itu lalai terhadap keadaan hamba. Zahirnya dan batinnya Allah itu tahu. Karena Allah itu apa? Punya nama Raqibun. Artinya maha mengawasi. Berarti Allah itu punya sifat apa? Mengawasi. Maka orang yang meyakini
Dan melaksanakan nama Allah Raqib itu orangnya punya sifat namanya muraqabah. Pernah dengar muraqabah? Apa muraqabah? Merasa diawasi. Merasa diawasi ini yang disebut dengan muraqabah buah dari 5 nama Allah dan 5 sifat Allah. Pertama tadi apa? Raqib. Yang kedua alimun. Apa alim? Allah Maha tahu. Alim itu nama Allah, kalau sifatnya namanya apa? Al-ilmu. Allah itu Maha tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah secara global maupun rinci. Yang ketiga, Allah itu Sami. Apa Sami? Maha mendengar. Nah, sifatnya apa? As-sam'u. As-sam'u itu mendengar. Kalau namanya As-Sami. Jadi Allah itu As-Sami, Allah itu Ar-Raqib, Allah itu As-Sami, mendengar. Kemudian yang ketiga Al-Basir. Apa Al-Basir? Melihat. As-Sami tadi mendengar, melihat. Sifatnya apa namanya? Al-Basar. Basar itu melihat. Kemudian yang keempat Al-Alim. Apa alim? Mengetahui, punya sifat al-ilmu. Jadi Ar-Raqib, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, yang kelima Al-Qadir. Allah itu Maha Mampu. Sehingga dari sini kita tidak bisa lepas dari Allah. Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui dan Maha mampu. Sehingga muncul sifat pada diri kita muraqabah, sehingga kita tidak bisa lepas dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ingat itu, zikir itu yang diingat adalah hukum-hukum Allah. Di sana ada hukum, ada perintah, ada larangan, ada kita diperintah sholat, ada yang diharamkan. Itu selalu kita ingat, sehingga kalau kita ingat itu, nah itu disebut zikir. Yang diingat adalah hukum-hukum Allah. Yang ketiga, yang diingat itu adalah nikmat Allah, karunia Allah yang pasti setiap kita tidak mampu menghitungnya. Berapa besar nikmat Allah pada diri kita. Ya, semua kebaikan yang kita terima ini merupakan apa? Nikmat dari Allah. Jadi yang diingat itu berapa? 3. Pertama, nama dan sifat. Kedua, hukum-hukumnya. Ketiga, nikmat Allah. Kita tidak akan sembrono walaupun di tempat apapun, di pasar, tempat paling jelek, banyak orang bohong. Kalau ingat hukum Allah, ini tidak berani. Nah, karena selalu zikir, maka tenang. Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, jadi kata beliau, semakin orang itu tambah keimanannya dan semakin bertambah sambungnya dengan Allah, akan bertambah juga kekuatan jiwanya. Nah, wa qawiya qalbuhu, dan hatinya kuat. Dan ini kuat itu memang yang hakiki itu hatinya kuat. Pernah Rasul bertanya pada sahabat tentang keberanian. Tahukah kalian siapa orang yang paling kuat? Sahabat menjawab orang yang menang gulat. Nah, jago dalam gulat. Kata Rasul, ya, orang kuat itu orang yang mampu menahan nafsunya. Menunjukkan bahwa nafsu itu memang punya
pengaruh besar memalingkan manusia dari jalan yang benar. Punya pengaruh kuat di dalam merusak hati. Dan banyak orang yang gagal menguasai nafsunya, sehingga dia dikuasai oleh nafsunya. Sementara orang itu cuma dua. Menguasai nafsunya itu orang yang sukses, dan yang kedua dikuasai nafsunya itu orang yang binasa. Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu merintah dalam kejelekan. Wa tarattabat ala dzalika sa'adatuhu. Jadi kalau imannya bertambah, hubungan dengan Allah bertambah, kekuatan jiwanya bertambah, kekuatan hatinya bertambah, dan akibatnya adalah semakin kuat sa'adatuhu, kebahagiaannya. Hidupnya bahagia, ini sukses namanya. Nah, sukses itu di hati. Kata Rasul SAW, laisal ghina bikathratil arad. Orang kaya itu bukan diukur dengan banyaknya harta. Orang banyak harta itu ya orang kaya namanya ya. Tidak akan mengingkari orang yang banyak hartanya, orang bilang apa? Itu orang kaya. Tapi kata Rasul, orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya. Yang dimaksud itu orang yang kaya hakiki. Kaya yang sebenarnya itu bukan diukur dengan harta. Terus apa? Walakinnal ghina ghina nafas. Tetapi orang kaya itu adalah kaya hati. Di hatinya banyak isinya. Isinya apa kira-kira? Kekafiran, kemunafikan, kemaksiatan, atau ketaatan, keimanan, ilmu, itu isinya. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, Inna lillahi aniyatun fil ard. Inna lillahi aniyatan fil ard. Sesungguhnya Allah itu punya bejana di muka bumi ini. Wa aniyatullahi qulubus salihin. Dan wadahnya Allah di muka bumi ini adalah hati-hati orang soleh. Orang soleh itu wadah kata Allah. Nah, wa ahabbuha, dan paling dicintai, wadah paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, alyanuha wa araqoha, yang paling lembut dan paling lunak. Hati yang paling lembut dan hati yang paling lunak. Bagaimana hati lembut itu? Hati yang mudah menerima kebenaran. Kalau hatinya susah menerima kebenaran, namanya hati apa? Keras. Nah, Allah mengatakan wailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka orang yang hatinya keras dari peringatan Allah, dari Al-Qur'an. Berat untuk menerima Al-Qur'an, itu berat. Nah, semakin tinggi kebahagiaannya, wan sirahu sodrihi, dan ketenangan jiwanya. Ini kesuksesan. Nah, intinya untuk sampai kita sukses itu bukan memperbanyak harta. Nah, tapi kalau cita-citanya harta, itu namanya dunia. Himmahnya itu dunia. Himmah itu cita-cita. Itu rendahan, cita-cita yang rendah. Kata Rasulullah SAW, man kanatid dunya hammatuhu, barang siapa yang dunia cita-citanya, farraqallahu al-amra, Allah pisah-pisah, Allah pecah-pecah urusannya. Wa wada'a ala ainaihi al-faqra. Yang pertama kata Rasulullah SAW, Allah pecah urusannya. Misalnya rizkinya sehari 50.000.
Oleh Allah dipecah, harus di timur 10, di utara lari ke utara 10, ke selatan 10, ke barat 10, lari lagi ke timur 50. Dipecah oleh Allah. Disebabkan karena himmahnya dunia. Dan oleh Allah akan diletakkan rasa kurang di kedua matanya. Kurang terus. Nah, tapi sebaliknya kalau orang itu himmahnya itu wa man kanat himmatul akhirah, barang siapa yang cita-citanya akhirat, jama'ahullahu amrahu. Allah kumpulkan urusannya. Ke satu titik ke timur saja. Ya misalnya orang rezekinya sehari 100.000, ya sudah sekali langkah ke timur saja. Tapi kalau dunia cita-citanya sudah punya 5 rombong, rombong apa? Rombong lapak-lapak sudah banyak stan-stannya, ya masih kurang terus. Adapun kalau akhirat yang jadi cita satu titik sudah di situ oleh Allah dibuat satu titik dan Allah letakkan di kedua matanya itu rasa cukup. Nah, walaupun misalnya yang tadi yang cita-citanya dunia dapat 100, dia cuma 25 misalnya. Tapi dia perasaan cukup itu kekayaan, ya, yang disebut apa? Merasa cukup namanya apa? Qanaah. Itu kekayaan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Orang kaya itu adalah orang yang kaya hati. Apa maksudnya kaya hati? Qanaah. Banyak dibaca di tafsir hadisnya itu kan diartikan qanaah. Karena manusia itu baik buruknya tidak diukur dengan banyaknya harta. Kalau adzan bareng ini yang mana yang dijawab? Waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama dzalikumus syaitan. Hanya saja yang seperti itu adalah syaitan. Yukhawifu awliya'ahu, menakut-nakuti orang yang diganggu syaitan, kecintaan syaitan. Nah, aulia ini wali-walinya syaitan, kecintaan syaitan itu ditakut-takuti. Sing percaya, orang-orang yang percaya pada syaitan ditakut-takuti. Takut tidak makan, ya. Gimana besok, gimana hidup saya, takut. Nah, fala takhafu, maka jangan takut kalian pada syaitan. Wa khafuni, takut saja padaku, kata Allah. In kuntum mu'minin. Jika kamu itu orang beriman. Nah kan kebanyakan orang susah, sumpah itu kerjaan syaitan. Ya, kenapa? Karena lemahnya ini, apa? Iman. Nah, gak usah takut sama syaitan. Kita itu dicipta itu dengan rezekinya. Berapa rezekinya itu sudah ditulis sebelum kita lahir. Dan orang itu tidak akan mati sampai habis catatan rezeki. Kenapa orang itu mati? Karena catatan rezekinya habis. Kalau catatan rezekinya masih ada, kamu tembak, kamu hancurkan, orang itu tidak akan mati. Kenapa? Rezekinya masih ada. Gitu. Kemudian disepur misalnya, jatuh dari pesawat. Nah, jatuh dari pesawat, tidak mati. Sementara yang lain karena rezekinya sudah habis, cuma jatuh di kamar mandi. Mati. Nah, ada yang cuma tidur, nggak bangun lagi. Maka Al-Quran itu memang benar-benar syifa, obat bagi hati. Orang yang dekat dengan Al-Quran akan dekat dengan ketenangan. Wasahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sahih, benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana katsiran, bahwa beliau sering atau banyak
Ma yata'awwadzu billah, beliau banyak berlindung kepada Allah minal jubni, dari sifat juben. Apa juben? Penakut tadi. Wal bukhli, apa bukhli? Pelit. Nah, li'anna hadainil amra ini, karena dua perkara ini, apa dua perkara? Penakut dan bakhil, pelit. Idza ijtama'a fil qalbi, kalau berkumpul di hati, asaro alaihi bidiki, akan berpengaruh kepada kesumpekan. Bayi itu kesempitan dada. Wal haraj, dan kegelisahan. Wan nakat, keresahan. Nah, artinya dalam hati ini harus dihilangkan dua sifat ini supaya tidak ada ini, kesempitan, kegelisahan, keresahan. Taksiran balighon, dengan pengaruh yang sangat. Nah, kalau juben diganti dengan apa? Asyaja'ah, berani tadi. Kalau bukhil dengan karom, bahasa kita derma. Nah, tapi harus ikhlas karena orang pertama dibakar itu 3 orang. Orang alim, orang pejuang, dan orang derma ya. Betul hadis itu ya? Oh, bukan alim, orang ini apa? Kori. Ya, kuro. Apa, pembaca Quran, kori. Nah, dipanggil oleh Allah, untuk apa kamu, niatnya apa dulu di dunia? Ya saya karena Engkau ya Allah, kadab dan kau dusta. Engkau baca Quran dienak-enakkan supaya viral, dan kamu betul sudah viral, yang diseret ke neraka dengan wajahnya. Yang kedua mujahid ya, pejuang. Nah, sudah berperang tapi ditanya apa niatnya? Karena Engkau ya Allah untuk bela agama. Enggak, dusta kamu berperang karena ingin dibilang pemberani. Dan sudah dibilang. Sama juga itu di hadisnya, awwalu man tusa'ir finnar, orang pertama yang dilemparkan ke neraka malah orang-orang terdepan ya. Orang paling viral, orang paling pemberani, yang ketiga paling dermawan. Apa kamu dulu masih ini itu semua tidak? Tenang kau ya, dusta. Karena Allah itu yang tahu hati kita. Makanya tadi Rocky, merokobah itu harus menjadi sifat pada diri kita. Soal lagi yang kita bahas malam ini yaitu sebab yang ketujuh. Apa itu? Syaja'ah, keberanian. Mudah-mudahan menambah iman kita, merontokkan, mengukurkan dosa-dosa kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan derajat kita, serta semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.